Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita bersyukur kita masih bisa mengikuti pelajaran sekolah Sabat. Kini tiba kita akan mempelajari sekolah Sabat yang ketiga triwulan ini yang berjudul Ketika Duniamu Hancur. Dalam pendalaman Jumat tanggal 15 Januari 2001. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Allah yang maha kasih, Allah yang maha pengampun. Bapa, terima kasih dan syukur Engkau masih peliharakan kami sampai saat ini. Dan sekarang kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan berikan pelajaran ini, sehingga kami semua boleh mengerti, merenungkan dan melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni semua dosa kekurangan kelemahan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita pada hari ini yang berjudul Ketika Duniamu Hancur dimulai dari kisah seorang raja Yehuda yang bernama Ahaz. Ahaz adalah cucu daripada Raja Uzia. Dan karakter raja ini lebih buruk dari raja-raja sebelumnya, dari bapaknya, dari nenek kakeknya. Ketika terjadi peperangan antara kerajaan utara yaitu Israel, Efraim dan Syria atau Aram. Ketika terjadi peperangan antara kerajaan utara Israel dan Syria Aram bersekutu untuk menyerang kerajaan selatan atau Yehuda. Sedangkan Yehuda atau Ahaz, Raja Ahaz, tidak meminta Tuhan pertolongannya melawan, malahan Yehuda bersekutu dengan Raja Asyur atau Syria, musuh Israel, akhirnya menang. Tetapi apakah sikap Ahaz ini bisa menjadi contoh kepada umat-umat Tuhan? Jika terjadi masalah ujian-ujian yang berat, Ahaz mengambil keputusan yang salah. Allah tahu bahwa langkah Ahaz salah, bersekutu dengan Raja Asyur, sehingga Allah mengirimkan Nabi Yesaya untuk mencegahnya, karena akan lebih berbahaya. Namun Ahaz tidak percaya kepada Allah dan nabinya. Kalaupun Allah menuruti permohonan Ahaz untuk memberi tanda atas kekuasaannya, Ahaz tidak pernah mau bertobat. Ahaz menolak tawaran ilahi. Sampai-sampai Yesaya menyebutkan Allahmu. Tetapi malahan Ahaz berkata, itu Allahmu, bukan Allahku. Luar biasa penolakan Ahaz kepada Tuhan. Bila mana seandainya Ahaz minta tanda kepada Tuhan, tandanya itu adalah kelahiran seorang anak laki-laki yang akan bersama-sama dengan umatnya, yaitu Immanuel. Dan kelahiran Yesus adalah tanda bagi umat Allah. Banyak anak laki-laki yang dimaksud tanda Allah, namun hanya Yesus anak yang dimaksudkan Tuhan sebagai tanda kebenaran dan kasih-Nya. Meskipun tidak kelihatan secara lahir di dunia ini, namun Allah tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Ujian seberat apapun, jika kita bersama dengan Allah, Allah akan tetap bersama kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Inilah sekilas daripada pelajaran-pelajaran hari-hari yang lalu yang boleh kami sampaikan sedikit, karena di dalam pendalaman ini pun ada hubungannya yang erat sekali dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang tiba saatnya pada pendalaman. Ada 2 poin yang sangat harus kita pikirkan. Yang pertama, mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah tanda daripada kebesaran Tuhan. Allah beserta kita. Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah tampak pada wajah Yesus Kristus. Sejak masa kekekalan, Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa. Ialah gambar Allah, peta kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaannya. Untuk menyatakan kemuliaan inilah
Ia datang ke dunia ini, ke bumi yang sudah digelapkan oleh dosa. Ini Ia datang untuk menyatakan terang kasih Allah, menjadi Allah beserta kita. Karena itulah maka telah dinubuatkan tentang Dia, mereka akan menamakan Dia Immanuel. Kita baca dalam Alfa Omega, jilid 5, halaman 13. Inilah poin yang pertama di dalam pendalaman, bahwa tanda bahwa seorang anak laki-laki akan lahir, yaitulah Yesus Kristus yang sudah betul-betul lahir di Bethlehem melalui Maria, seorang perawan yang belum berhubungan dengan laki-laki, sehingga itulah kebesaran dan kuasa Tuhan. Poin yang kedua, kerajaan Yehuda sudah menjadi baik sekiranya Ahaz menerima pekabaran ini sebagai pekabaran dari surga. Tetapi dengan memilih untuk bersandar atas tangan manusia, ia mencari pertolongan dari orang kafir. Bahkan dalam keputusasaan ia mengirim berita kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur. Aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ini kita bisa baca di 2 Raja-Raja 16 ayat 7. Permohonan itu disertai dengan hadiah yang banyak dari perbendaharaan istana raja dan dari perbendaharaan rumah Tuhan. Inilah sikap Ahaz yang keterlaluan menolak kuasa dan kebesaran Tuhan. Bagaimana ini harus kita renungkan, aplikasi dalam kehidupan kita. Bila mana kita mengalami satu ketakutan, satu kehancuran, satu masalah, satu kebingungan, biarlah kita bukan berlari kepada orang atau orang-orang lain atau barang-barang lain yang kita percaya untuk bisa menyelamatkan, namun biarlah kita hanya berlari mohon petunjuk kepada Tuhan. Di dalam ringkasannya, Allah membawa Raja Ahaz yang tidak beriman kepada sebuah keadaan di mana dia harus membuat keputusan yang sukar. Percaya atau tidak percaya, inilah pertanyaan itu. Meskipun Tuhan menawarkan kepadanya tanda-tanda yang dapat dijangkau oleh imajinasinya, dia menolak untuk mengizinkan Allah menunjukkan sebuah alasan mengapa dia harus percaya. Sebaliknya, dia memilih Raja Asyur sebagai sahabatnya. Ahaz lebih percaya kepada manusia daripada kepada Tuhan. Berbagai cara bujukan Tuhan melalui Nabi Yesaya, Ahaz tetap tidak mau percaya kepada Tuhan. Apakah ini boleh menjadi renungan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bila mana kita mengalami satu pencobaan, satu penderitaan, satu kekurangan, satu hal-hal yang menyedihkan dan menakutkan, biarlah kita hanya lari kepada Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhanlah yang mengendalikan segala apa yang di bumi di dunia ini. Biarlah kita tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Demikian juga pada saat-saat seperti sekarang ini, marilah kita tetap bersandar, mohon pertolongan, mohon kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.